kita sekarang akan memasuki bagian ketiga tentang kehidupan Jana Suci Antonius Agung, seorang guru asketis dan seorang tokoh asketisme di abad ketiga. Kita sekarang membahas tentang sebuah kota di gurun. Athanasius kemudian menggambarkan Antonius yang diilhami Tuhan ini sebagai pemimpin sebuah gerakan monastik yang sedang berkembang. Dalam salah satu kalimat paling terkenal dari Life, Antonius berkata, "Dan begitulah sejak saat itu terdapat biara-biara di pegunungan, dan gurun dijadikan kota oleh para biarawan yang meninggalkan bangsa mereka sendiri dan mendaftarkan diri mereka untuk kewargaan di surga." Kita di abad ke-21 mungkin tidak mudah menghargai kebaruan ini karena kita terbiasa dengan kota-kota gurun yang ramai seperti Phoenix atau Las Vegas. Tetapi ini adalah ciptaan baru, mustahil untuk dipertahankan tanpa teknologi kontemporer. Tentu saja tidak seorang pun di abad keempat menganggap gurun sebagai tempat untuk membangun kota. Di sana tidak ada air dan karenanya tidak ada kehidupan. Membangun kota di gurun adalah sebuah absurditas atau sesuatu yang hampir mustahil, seperti yang dicatat Peter Brown. Para biarawan telah menetap di padanan sosial dari benua Antartika yang sejak dahulu kala dianggap sebagai ruang kosong di peta masyarakat Mediterania. Tanah tak bertuan yang mengapit kehidupan kota, mencemooh budaya yang terorganisasi dan menjadi alternatif permanen bagi kehidupan desa yang padat dan disiplin tanpa henti. Pada titik ini, dalam cerita, Antonius menyampaikan pidato panjang kepada para murid biarawannya. Itu membentuk seperempat dari karya tersebut, dan bab 16 hingga bab 43 ini seringkali tampak aneh bagi pembaca modern yang tidak terbiasa dengan kebiasaan sastra kuno. Budaya kuno sangat menghargai retorika. Berpidato adalah bentuk seni yang sangat dibudidayakan dan jenis hiburan yang penting. Pembaca kuno akan mengharapkan dan menikmati selingan oratoris seperti itu. Orasi Antonius sebagian merupakan nasihat yang mendorong para biarawan untuk tidak berkecil hati karena kerasnya kehidupan menyendiri. Namun sebagian besar isinya adalah instruksi tentang demonologi, yaitu tentang ilmu setan yang menguraikan asal-usul setan, fisika tubuh tipis mereka, siasat yang mereka gunakan, dan teknik yang dibutuhkan para imam kontra intelijen untuk membuka kedok dan menangkis serangan mereka.
kemartiran harian. Sekarang kita ke kemartiran harian. Setelah homili tentang setan dan demologi ini, Antonius kembali ke cerita. Ia menggambarkan bagaimana Antonius setelah mendengar tentang penganiayaan brutal terhadap Maximin Daya pada tahun 311 memutuskan untuk pergi ke Alexandria agar ia dapat terlibat dalam pertempuran atau melihat mereka yang melakukannya. Di sana Antonius menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia secara terbuka melayani para bapa pengakuan yang telah dipenjara atau dijatuhi hukuman mati. Melayani itu artinya membela ya. Ia menghadiri persidangan dan berdiri dengan jelas di galeri ruang sidang, berharap untuk menarik perhatian kepada dirinya sendiri. Ia bahkan mendampingi mereka yang akan dimartir ke tempat eksekusi. Athanasius menggambarkan sebagai seorang yang berani, namun cukup terkendali sehingga ia tidak dapat dituduh mencari kemartiran sukarela. Ketika penganiayaan berakhir, Antonius berduka karena ia tidak dimartir. Ia mengundurkan diri kembali ke selnya atau ke biarannya dan di sana setiap hari dimartir oleh hati nuraninya dan berjuang dalam perjuangan iman. Athanasius klaim pada intinya bahwa Antonius sedang menciptakan gaya baru kemartiran sehari-hari, asketisme dan metafora atletik dan militer yang dulu diterapkan pada para martir kini akan diterapkan pada Antonius, bahwa ia memang bertempur dalam konteks iman. Di sini kita melihat awal mula sebuah motif umum bahwa para biarawan adalah penerus para martir. Jadi Jana Suci Athanasius itu adalah murid Jana Suci Antonius, di mana Jana Suci Athanasius ini mengikuti konsili ekumenis pertama tahun 325 itu. Ya, di sana kan Jana Suci Athanasius berdebat dengan Archimandrit Arius ya, yang mengatakan bahwa ada suatu masa bahwa firman Allah itu tidak ada gitu. Jadi Yesus itu adalah ciptaan, itu menurut Arius. Nah ini kemudian yang mendebat adalah Jana Suci Athanasius ini yang waktu itu berumur berapa ya, antara 5 kalau enggak 15, 20 atau 25 antara itu, saya lupa gitu. Nah yang menulis dalam kehidupan Antonius itu dia ini, Jana Suci Athanasius ini. Jadi ada bukunya ya, ada buku yang tebal mengenai kehidupan Antonius ini, salah satu dari ringkasannya. Nah sekarang kita masuk ke gunung yang dalam. Tak lama setelah Antonius kembali ke biara, ia kembali menarik banyak pengikut. Dorongan pertamanya adalah naik perahu dan pergi ke hulu sungai Nil menuju Thebait. Namun sebuah suara dari atas menyuruhnya pergi ke gunung dalam. Jadi ia bergabung dengan beberapa pengembara Badui dan melakukan perjalanan selama 3 hari ke gurun timur. Di sana ia menemukan sebuah bukit tinggi yang memiliki oasis, bahkan beberapa pohon kurma. Kemudian Antonius seolah-olah digerakkan oleh Tuhan jatuh cinta pada tempat itu, memandangnya sebagai rumahnya sendiri. Sejak saat itu ia tinggal di tempat itu. Gunung dalam ini mungkin adalah Gunung Kolsum, sekitar 30 km dari Laut Merah, di mana hari ini kita dapat menemukan biara
San Antoni, Jana Suci Antonius, Dair Anba Antonius. Nah, ini pada saat ini kita masih menemukan biara Jana Suci Antonius yang bernama Dair Anba Antonius. Di sana ia menemukan sayur dan secara rutin mengalahkan serangan baru dari iblis yang muncul antara lain sebagai kelompok anjing hutan atau pria aneh berkaki keledai. Tak lama setelah ia tampak menetap di tempat yang paling terpencil, ia menjadi seperti yang digambarkan Athanasius, sangat aktif. Antonius kembali menyibukkan dirinya mengajar para biarawan lainnya, dan ia terus melakukan perjalanan secara luas, bergantian terutama antara gunung dalam dan selnya di gunung luar. Mungkin gunung Pispir dekat sungai Nil. Suatu kali ia bahkan memberanikan diri masuk ke Alexandria. Nah, kemudian sang pengubah keajaiban. Pada saat ini Antonius muncul sebagai seorang taumatuk, seorang pembuat keajaiban. Live seperti Injil itu sendiri menceritakan banyak mukjizat baik besar maupun kecil. Penyembuhan seorang gadis yang mata dan telinganya mengeluarkan lendir penghasil cacing. Penyembuhan seorang yang kerasukan setan yang memakan kotorannya sendiri dan seorang lainnya yang berbau seperti ikan busuk. Bahkan sebuah kesaksian mata yang di dalamnya Athanasius menggambarkan penyembuhan seorang gadis oleh Antoni di dekat gerbang kota Alexandria. Antonius tidak menggunakan mantra atau jimat yang digunakan oleh pesulap biasa. Sebaliknya, ia menyembuhkan tanpa mengeluarkan perintah, tetapi dengan berdoa dan memanggil nama Kristus. Sehingga jelas bagi semua bahwa bukan dia yang melakukan ini, tapi Tuhan yang membawa kebajikannya untuk berlaku melalui Antoni dan menyembuhkan mereka yang menderita. Keajaiban yang dilakukan Antonius termasuk mukjizat alam. Suatu kali ketika ia dan beberapa pengikut ingin menyeberang kanal Arsini, mereka mendapatinya penuh dengan buaya. Antoni hanya berdoa, dan buaya-buaya itu dengan baik hati membiarkan para biarawan menyeberang tanpa insiden. Kemudian kita masuk ke sang bijak. Meskipun buta huruf, nah ini buta huruf ini hanya perkiraan ya. Jadi Antonius itu kemungkinan buta huruf, tapi ini hanya perkiraan. Antonius mendapatkan reputasi internasional untuk kebijaksanaannya. Ketika beberapa filsuf datang untuk mengujinya, ia membuat mereka takjub dengan penguasaannya terhadap filsafat neoplatonik, menceramai mereka tentang logos dan tentang asal-usul jiwa serta keadaan alaminya. Ia juga memberi mereka apologia untuk kekristenan, mencela mereka sebagai orang-orang pagan karena menyembah ciptaan daripada Sang Pencipta, dan karena mengacaukan ketangkasan verbal dengan kebijaksanaan, akhirnya ia menantang mereka untuk berduel, untuk melihat agama siapa yang bisa menyembuhkan beberapa orang yang kerasukan setan. Tapi seperti yang ia
ditunjukkan dialektia dan silogisme Yunani tidak terlalu baik dalam menyembuhkan. Jadi ia kemudian berpaling kepada orang-orang yang kerasukan setan itu, membuat tanda salib di atas mereka, dan seketika mereka sembuh. Para filsuf pergi dengan takjub. Menurut Athanasius, kebijaksanaan Antonius berasal dari lebih dari sekedar kecerdasan alami yang cerdas. Itu datang dari pencerahan misterius yang ia terima saat berada dalam kesendirian di gunung. Citra Antonius sebagai orang bijak yang buta huruf yang diajari Tuhan akan menangkap imajinasi abad keempat. Reputasi Antonius akan kebijaksanaan menarik permintaan dari para hakim untuk membantu mengevaluasi kasus pengadilan dan tuntutan hukum. Athanasius memberikan sisi yang menarik pada hal ini. Antonius tidak hanya membantu para hakim tetapi juga memperingatkan mereka untuk menghargai keadilan di atas segalanya dan untuk takut akan Tuhan, dan untuk menyadari bahwa dengan penghakiman yang mereka gunakan untuk menghakimi mereka sendiri akan dihakimi. Antonius mendapati dirinya dimintai nasihat tidak hanya oleh para filsuf dan hakim, bahkan para kaisar Konstantinus dan kedua putranya mengiriminya surat. Murid-murid Antonius mendorongnya untuk menanggapi, tapi ia enggan. Antonius tidak terkesan oleh dukungan kekaisaran. Jangan menganggapnya luar biasa jika seorang penguasa menulis kepada kita, karena dia adalah seorang manusia. Kagumilah sebaliknya bahwa Tuhan menulis hukum untuk umat manusia dan telah berbicara kepada kita melalui putranya sendiri. Mengatakan seperti yang Antonius lakukan di sini, bahwa kaisar hanyalah seorang manusia, adalah pernyataan yang luar biasa yang tidak akan pernah dibuat oleh warga biasa kekaisaran Romawi. Para sarjana bertanya-tanya apakah ini mencerminkan situasi Athanasius sebagai orang buangan yang dikejar oleh polisi kekaisaran. Tapi ini adalah pernyataan yang muncul di mulut lebih dari satu orang suci dan mungkin secara akurat mencerminkan kepekaan gurun. Semacam ketidakmelekatan kenabian yang siap untuk membongkar otoritas manusia apapun yang melupakan kerajaan Tuhan. Ketika murid-murid Antonius membujuknya untuk menjawab surat-surat para kaisar, ia tidak berbasa-basi. Para kaisar perlu mempertimbangkan penghakiman yang akan datang dari Kristus yang sendirian adalah penguasa sejati dan abadi, dan karena itu mereka lebih baik menjadi manusia yang peduli dan memperhatikan keadilan orang yang miskin. Nah, sampai di sini pembacaannya. Kita lanjutkan ke pembacaan berikutnya, yaitu Sang Visioner dari dan Nabi. Salam kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin.